Oke, anak-anak sekalian, ini adalah pembelajaran yang selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait pengertian, terkait ciri-ciri, terkait manfaat, dan justru kemarin juga kita sudah mempelajari tentang struktur daripada teks resensi, dan kita sudah melakukan beberapa aktivitas diantaranya gitu ya. Mister berharap kalian bisa memahami setiap materi yang Mister ajarkan maupun melalui aktivitas yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Nah, anak-anak, untuk melengkapi pemahaman kita mengenai teks resensi, maka pada saat ini dalam video ini Mister akan jelaskan hal yang selanjutnya, yaitu adalah kaidah kebahasaan teks resensi. Mister tidak akan bosan berulang-ulang untuk mengatakan bahwa kalau kita belajar mengenai kaidah kebahasaan, itu berarti kita sedang membahas mengenai bahasa apa yang akan kita gunakan di dalam penulisan teks resensi. Kita mengetahui berbagai macam syarat, berbagai macam penggunaan kalimat ataupun kata-kata dalam bahasa Indonesia. Namun kata-kata seperti apa ataupun bahasa seperti apa yang kita gunakan ketika kita menuliskan teks resensi. Tentu berbeda. Anak-anak, ini sangat berbeda ketika kita membandingkan dengan teks cerita gitu ya. Kalau kita menulis teks cerita, maka bahasa yang kita gunakan memiliki ciri-ciri ataupun ketentuan tertentu. Dan ciri-ciri dan ketentuan itu tidak sama dengan bahasa yang digunakan dalam penulisan teks resensi. Kalau dalam penulisan teks cerita mungkin bahasanya lebih santai, maka dalam teks resensi bahasanya lebih kaku ataupun lebih baku gitu. Jadi berikut ini adalah kaidah kebahasaan ataupun bahasa yang digunakan dalam teks resensi. Mister berharap kalian bisa memahami, dan nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh tanyakan ke Mister gitu ya. Dan juga siapkan catatan kalian karena ini membutuhkan catatan supaya kalian lebih paham gitu. Nah, kita langsung mulai saja. Anak-anak, dalam teks resensi itu terdapat 7. Mister buat 7 kaidah kebahasaan. Di sini ada konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, pernyataan saran, kata sifat, bahasa lugas dan jelas, dan yang terakhir itu adalah kalimat yang argumentatif. Nah, setiap kaidah-kaidah ini dapat kita temukan dalam teks resensi pada nantinya, gitu ya. Dan Mister berharap beberapa kata-kata di sini, beberapa kaidah ini bukan menjadi kaidah yang baru gitu ya, terutama dalam konjungsi. Mister berharap kalian sudah tahu bahwa konjungsi itu adalah kata hubung. Namun konjungsi itu memiliki beberapa jenis yang lain, anak-anak. Di sini Mister buat 3: penerang, temporal, dan penyebab. Lalu kaidah kebahasaan yang lainnya juga berupa kata sifat, kalimat yang argumentatif, pernyataan saran, dan bahasa lugas dan jelas. Nah, kita langsung saja membahas yang pertama, yaitu konjungsi penerang. Nah, anak-anak, konjungsi penerang berarti itu menerangi gitu ya, ataupun menjelaskan. Menjelaskan dan mempertegas makna. Dan dalam kalimat kita sering sekali melihat konjungsi-konjungsi penerang ini gitu ya. Beberapa contohnya Mister sudah buat di layar, yaitu bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah. Itu merupakan beberapa kata dari konjungsi penerang. Makanya kalau dalam definisi gitu ya, biasa kita melihat ada kata adalah. Konjungsi adalah kali kata hubung. Nah, adalah di dalam kalimat yang baru saja Mister katakan itu merupakan penerang. Penerang dari apa? Penerang dari kata sebelumnya, konjungsi gitu ya. Konjungsi ialah gitu ya. Dan yang lain-lainnya. Makanya ketika di dalam teks resensi kita juga tentu akan menggunakan konjungsi penerang ini. Contoh, novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Maya, yaitu seorang yatim piatu yang berjuang untuk menemukan jati dirinya. Nah, anak-anak lihat, di situ ada kata yaitu. Tapi lihat kata sebelumnya, yaitu Maya. Oke? Jadi, kata konjungsi penerang di situ menerangi ataupun menjelaskan terkait Maya. Maya siapa? Seorang yatim piatu yang berjuang untuk menemukan jati dirinya. Oke.
Lalu di bawahnya ada lagi, konflik utama dalam novel ini adalah pencarian Maya akan keluarganya yang hilang. Di situ adalah, kata adalah itu anak-anak dia menerangi konflik utama dalam novel. Jadi dengan hal tersebut kita jadi tahu, oh konflik utamanya adalah pencarian Maya akan keluarganya. Penulis berhasil membangun karakter Maya dengan sangat kuat bahwa pembaca dapat merasakan emosi yang ia alami. Jadi sini mempertegas sangat kuat bahwa, jadi kata bahwa itu mempertegas keberhasilan penulis yang membangun karakter Maya dengan sangat kuat. Nah, nanti di dalam penulisan teks resensi juga pasti kita tanpa sengaja gitu ya, tanpa disadari, kita pasti akan menggunakan hal ini. Cuman, Mister perlu jelaskan supaya kalian sadar betul dan paham benar bahwa di dalam teks resensi terdapat konjungsi penerang. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi ada 7, sekarang ini yang kedua. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Supaya kalian lebih paham, anak-anak, konjungsi temporal itu sangat banyak kita gunakan ketika kita belajar teks prosedur, teks yang berurutan. Jadi konjungsi temporal itu gunanya buat apa? Untuk menunjukkan urutan waktu dan juga memperjelas kronologi supaya kita tahu yang awalnya mana, yang tengahnya mana, yang akhirnya mana. Gitu ya. Dan beberapa contoh dari konjungsi temporal itu Mister sudah tuliskan juga di layar. Ada lalu, ada kemudian, ada selanjutnya, ada ketika, sejak, saat, apabila, selama, hingga, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa lihat, nanti ada yang namanya konjungsi temporal setara, ada konjungsi temporal meningkat gitu ya. Kalian boleh searching di Google. Nah, contohnya dalam teks resensi seperti apa? Lihat nih, novel ini dibuka dengan adegan yang memukau. Kemudian pembaca dibawa ke dalam kehidupan tokoh utama. Setelah itu, atau setelah memperkenalkan latar belakang tokoh, penulis mulai membangun konflik yang semakin menegangkan. Ketika klimaks tiba, pembaca akan sulit melepaskan diri dari halaman buku ini. Akhirnya novel ini ditutup dengan akhir yang memuaskan. Nah, kalau kita menggunakan konjungsi temporal, maka kalimat ataupun bahasa yang kita gunakan tuh lebih terstruktur dengan baik. Gitu ya. Lebih enak untuk dibaca. Makna yang tersampaikan itu lebih gampang didapatkan. Gitu ya. Makanya ini digunakan supaya kerangka berpikir kita tuh menjadi lebih terstruktur, kita perlu yang namanya konjungsi temporal. Kan dalam teks prosedur juga kayak gitu ya. Kita bilang rebuslah mie, kemudian irislah bawang, kemudian setelah itu gitu. Jadi dengan adanya konjungsi temporal, maka pembaca dapat memahami isi daripada teks resensi tersebut. Nanti kita juga tentu akan menggunakan ini gitu ya. Terutama di bagian sinopsis kita akan gunakan ini. Oke. Misal berharap masih lanjut ya, masih paham. Kita lanjut yang ketiga. Tadi ada konjungsi penerang, ada konjungsi temporal. Yang ketiga adalah, ya benar, konjungsi penyebab. Ini juga seharusnya bukan hal yang susah gitu ya. Karena dari katanya aja, dari namanya saja sudah terlihat. Konjungsi penyebab berarti ini menunjukkan hubungan sebab akibat, memperjelas alasan. Sebab akibat itu seperti apa? Ya ada penyebabnya, ada akibatnya. Kita kenyang, kita lapar, penyebabnya karena apa? Ya karena kita nggak makan gitu ya. Kita kenyang, penyebabnya apa? Ya karena kita makan. Jadi di sini menunjukkan hubungan sebab akibat serta memperjelas alasan. Contoh, dan ini nanti akan banyak di struktur analisis dan evaluasinya. Contoh, kalian bisa baca contoh yang Mister buat di dalam layar. Novel ini kurang memuaskan karena kurang memuaskan. Kenapa gitu loh? Apa penyebab kekurang puasan itu gitu? Karena alur ceritanya yang terlalu lambat dan membosankan. Sebab karakter-karakternya kurang berkembang, pembacanya sulit untuk merasa terhubung dengan mereka. Oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan novel ini bagi pembaca yang mencari cerita yang mendebarkan. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita memiliki alasan. Contoh kan di dalam bagian evaluasi tentunya nanti banyak pendapat kita gitu ya.
novel ini membosankan. Nah, dan ingat, Mister dari awal bilang, ketika kita sudah memberikan alasan, maka kita tidak boleh, ketika kita sudah memberikan pendapat, maka kita tidak boleh cuma memberikan pendapat, tapi kita kasih alasannya. Kalau kita merasa kurang puas dengan novel itu, maka kita jelaskan ketidakpuasan kita. Apa yang membuat kita tidak puas dengan novel itu? Oke. Contoh, lagu ini tidak enak didengarkan karena musiknya terlalu ramai contohnya, atau karena liriknya tidak bagus, atau lagunya tidak mengandung apa-apa. Gitu ya. Jadi ketika dalam penilaian juga kita harus membuat hal itu. Oke. Nah, yang selanjutnya, ketika kita sudah belajar konjungsi-konjungsi yang tadi, maka yang keempat itu adalah pernyataan saran. Tentu kalian sudah tahu ya, kalau pernyataan saran pasti ini ada di bagian apa? Rekomendasi, gitu ya. Ada beberapa di sini tentunya dia akan memberikan pernyataan berupa rekomendasi, lalu menunjukkan perhatian. Dan beberapa contoh-contohnya itu adalah contoh satu, sebaiknya, hendaknya, lebih baik, disarankan, seharusnya, menurut saya, dan yang lain sebagainya. Ini akan kita tuliskan di dalam bagian rekomendasinya. Contoh, kalian bisa baca juga contoh yang Mister buat di layar. Meskipun alur cerita novel ini menarik, sebaiknya atau lebih baik atau disarankan penulis lebih memperhatikan pengembangan karakter agar pembaca dapat lebih terhubung dengan tokoh-tokohnya. Hendaknya juga dilakukan penyuntingan yang lebih teliti untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan kecil yang masih ditemukan. Menurut saya, novel ini akan lebih baik jika beberapa adegan yang bertele-tele dipangkas. Lihat ya, di sini kita juga tentu akan menggunakan pernyataan saran itu. Oke, masih nangkap sampai sini? Masih lah, pasti kalian masih menyimak dan masih memperhatikan yang Mister jelaskan, gitu ya. Ini yang keempat, ada 7, berarti kita ada sisa 3 lagi. Jadi sabar. Tapi yang 3 ini nggak terlalu susah anak-anak, ini sangat gampang untuk dipahami. Apa yang kelima Mister? Ini dia, kata sifat. Kata sifat itu pasti sudah sangat sering kalian dengarkan. Tidak hanya di bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris juga ada kata sifat, gitu ya. Kata sifat itu tentu akan membuat sebuah hal menjadi lebih jelas, gitu ya. Menjelaskan kondisi, memberikan keterangan. Contohnya cantik, lucu, ataupun baik, pintar, itu kan kata-kata sifat. Namun kalau dalam teks resensi, kata-kata sifat yang sering kita gunakan itu contoh menarik, kuat, buruk, membosankan, kreatif, puitis, lucu, memukau, gitu ya, buruk, mendebarkan, jelek, gitu, kurang enak didengar, itu kan adalah kata-kata sifat yang sering kita dengarkan. Dan ini akan sangat banyak di dalam penilaiannya anak-anak. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Contoh, novel ini memiliki alur cerita yang menarik. Nah, kata menarik di situ juga merupakan kata sifat dan karakter-karakter yang kuat. Bahasa yang digunakan menulis sangat puitis dan indah, menciptakan suasana yang mendebarkan. Sayangnya, beberapa bagian cerita terasa membosankan dan bertele-tele. Nah, itulah yang menjadi kata-kata sifat di dalam teks resensi. Oke. Ini supaya gimana ya? Kita supaya lebih jelas aja, orang-orang jadinya tahu bahwa kita menyukai novel itu atau tidak. Dari apa? Kata sifat yang kita gunakan. Kalau kita bilang membosankan, oh berarti si pembaca resensi itu akan melihat bahwa buku itu mungkin tidak terlalu baik untuk dibaca, gitu ya. Lalu yang keenam, ini adalah kalimat yang lugas dan jelas. Mungkin lebih singkatnya kalimat efektif, gitu ya. Kemarin kita sudah belajar kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sederhana, kalimat yang tidak ambigu, kalimat yang langsung ke pokok dan strukturnya juga baik ataupun tidak amburadul, gitu ya. Contohnya beberapa di sini.
Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang mencari keluarganya, penulis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah diikuti, dan yang seterusnya. Oke, jangan lupa catat beberapa partnya, oke, supaya kalian bisa paham. Oke, kenapa Mister kita perlu menggunakan kalimat lugas dan jelas? Iya, supaya eh, pembaca resensi kita itu paham langsung apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Tidak harus mencari-cari apa yang mau disampaikan sama ini gitu. Kita tidak harus Pembaca tidak harus mencari-cari, tapi mereka langsung lihat karena kita sudah tulis secara lugas dan jelas. Oke. Lalu yang selanjutnya, dan ini yang terakhir, karena memang di dalam sebuah teks resensi anak-anak itu perlu ada namanya argumen, maka di dalam kalimat, di dalam teks ini juga akan ada yang namanya kalimat argumentatif. Terutama di bagian penilaian. Dalam bagian penilaian itu kan akan banyak pendapat kita gitu ya. Menurut saya lagu ini kurang bagus, menurut saya novel ini sangat bagus, menurut saya novel ini menarik dan segala macamnya. Tentu kita akan menyampaikan pendapat itu. Dan pendapat kita ini yang nantinya akan memengaruhi si pembaca. Kalau kita membuat teks resensi tentang buku Pulang karya Terelie gitu ya, dan kita menyampaikan pendapat kita bahwa buku Terelie itu sangat bagus, maka pembaca kita akan terpengaruh untuk, oh, Candika bilang kalau buku Pulang Terelie itu menarik, aku pengen baca deh. Gitu. Aku pengen baca, pengen lihat apakah itu benar-benar menarik. Gitu ya. Contoh di sini nih, ini kalimat argumentatif ya. Sebenarnya argumentatif ini, argumennya itu sering sekali kita buat. Meskipun tema yang diangkat terbilang klise, penulis berhasil mengolahnya menjadi cerita yang segar dan relevan. Terbukti penggunaan bahasa yang puitis dan metafora yang mendalam mampu menghidupkan suasana dan emosi para tokoh gitu ya. Klise biasa gitu. Tapi penulis berhasil mengolahnya menjadi cerita yang segar. Nah, ini kalimat ini kan kalimat yang opini ya, yang argumen ataupun pendapat. Nah, kata lain daripada argumen itu adalah opininya gitu. Ini kan opini kita. Opini kita terkait sebuah hal, sebuah buku. Makanya di dalam sebuah teks resensi akan sangat banyak argumen, tapi argumen itu ataupun opini itu harus dikuatkan dengan alasan yang jelas. Jangan asal kita bilang buku ini buruk, udah titik gitu. Nggak boleh. Kita harus buat ataupun kasih alasannya. Buku ini buruk karena. Nah, tadi kan kita menggunakan, makanya kita belajar konjungsi sebab akibat. Karena bukunya terlalu tebal, karena bahasanya berulang-ulang gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya kesimpulan daripada pembelajaran ini bahwa dalam teks resensi terdapat tujuh, kelihatan? Tujuh, tujuh ya, tujuh kaidah kebahasaan. Yang pertama konjungsi penerang, yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga konjungsi penyebab, pernyataan saran, kata sifat, bahasa lugas dan jelas, dan kemudian kalimat argumentatif. Oke, kalau tidak paham bertanya. Kalau belum paham lihat. Kalau belum paham juga tonton supaya kalian bisa mengerti. Oke, setelah ini nanti akan ada aktivitas yang akan diberikan oleh guru, oleh mister ataupun guru kalian. Silahkan kalian ikutin. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan mister.